Lumajang, 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 kota pisang, bumi Arya Wira, Raja Kota Lumajang, aman dan sentosa. Hai adik-adik, hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk berbicara tentang satu sosok pahlawan yang sangat berjasa untuk Kota Lumajang. Pahlawan ini saat ini sedang dipakai salah satu nama ruas jalan di Kota Lumajang. Siapa yuk kira-kira? Kedom-dom tahu nggak? Siapa ya? Banyak sih. Kira-kira siapa ya? Nah, pahlawan itu bernama Kapten Suwanda. Kapten Suwanda ini adalah kapten yang sangat berjasa untuk kemerdekaan di Tanah Lumajang. Sekitar tahun 1947 sampai 1949 di wilayah Lumajang, Kelakah, Randuagung ada salah satu komandan kompi yang sangat legendaris. Oleh pihak yang pro dengan kemerdekaan Indonesia, beliau disambut dengan decak kagum serta sangat didukung. Sedangkan untuk orang-orang Belanda yang sangat-sangat tidak suka dengan perjuangannya, dia disebut sebagai si teror malam. Oh, kenapa kalau si teror malam? Berarti dia keluarnya cuma malam ya, Kak? Bisa dibilang seperti itu. Nah, Suwanda ini sendiri punya nama lengkap loh teman-teman, yaitu Abdul Haris Suwanda yang merupakan pemuda asli dari kota Betawi. Namun dia diutus untuk berjuang di wilayah Jawa Timur, khususnya di daerah perbatasan Probolinggo, Ranuyoso, Randuagung, Kelakah, dan juga Lumajang. Wah, pemuda yang sangat berbakti pada negara. Nah, Suwanda ini sendiri adalah alumnus Peta Angkatan 1 yang lulus dengan pangkat Letnan 1. Dan Suwanda sendiri adalah seorang tentara yang sangat bisa diandalkan. Kebayang gak kedom-dom kalau kita memiliki seorang pemuda seperti Kapten Suwanda di era milenial saat ini? Pasti keren. Iya, keren banget tentunya. Dan pada saat terjadinya penyusunan kembali TNI, Kapten Suwanda ini bergabung di Brigade 4 Malang dan action di daerah Malang sampai ke Lumajang. Sehingga keahlian dari Kapten Suwanda kembali ke organisasi adalah sebagai penyusup di tengah-tengah malam. Maksudnya gimana? Nah, Kapten Suwanda ini mempunyai seorang pasukan yang disebut dengan Brigade Maling. Wah, berarti suka mencuri. Dan mencuri kan gak baik. Bukan suka mencuri, kedom-dom. Tapi pasukan dari Brigade Kapten Suwanda suka melakukan invasi ke pasukan-pasukan yang bergeraknya di tengah malam. Jadi mereka itu menyelinap masuk ke tentara-tentara musuh dalam keadaan malam hari. Dan biasanya membuat para tentara itu lari kocar-kacir serta kaget dengan penyerangan mendadak di malam hari. Wah, keren ya. Kalau kedom-dom udah gak bisa lihat apa-apa. Kalau kamu sih malam udah tidur ya. Oke, setelah itu ya teman-teman, adik-adik, pasukan dari Brigade Suwanda ini dikenal sebagai seorang peneror malam karena selalu berhasil melenyapkan musuh melakukan serangan di malam hari. Sehingga mereka selalu ketakutan. Ibarat kata pasukan dari Kolonel Suwanda itu diibaratkan seperti hantu di tengah malam oleh pasukan Belanda. Oh iya, serem kan bergeraknya malam hari. Makanya itu, Kapten Suwanda adalah kapten yang sangat keren untuk memperjuangkan kemerdekaan Lumajang serta sangat berjasa tentunya bagi rakyat Lumajang. Kemudian dikenal juga Kapten Suwanda ini tidak mempan terhadap tembakan senjata duor. Oh, loh ngapain kamu yang mati? Enggak, aku kaget. Nah, Kapten Suwanda ini sendiri dikenal dalam legendanya
kebal terhadap senjata. Namun tidak seperti itu teman-teman. Jadi Kapten Suwanda ini bukan kebal terhadap senjata, melainkan Kapten Suwanda ini mungkin memiliki perisai di badannya yang anti peluru. Lalu tentu saja hal ini membuat para musuhnya semakin marah dan semakin penasaran bagaimana caranya untuk mengalahkan Kapten Suwanda. Terus, cara ngalahinnya gimana? Apakah harus dibom? Apakah harus dijerat? Dan lain sebagainya. Sabar dulu Kedom-dom. Yang jelas caranya ternyata adalah dari pengkhianatan orang dalam. Kebayang gak sih adik-adik? Sakit ya kalau kita itu ternyata dikhianati oleh pelayan kita sendiri yang sudah dipercaya. Jadi pelayan dari Kapten Suwanda ini yang membocorkan ke tentara musuh tempat dan keberadaan Kapten Suwanda. Sehingga suatu hari Kapten Suwanda dikepung oleh tentara musuh. Oh, lalu gimana? Kapten Suwanda bisa kabur, bisa lari? Kapten Suwanda akhirnya berusaha untuk meloloskan diri. Namun tetap saja dentuman suara peluru menghujami tubuh Kapten Suwanda. Namun Kapten Suwanda masih berusaha untuk bangkit, lari dan melawan. Tapi Allah berkata lain. Kapten Suwanda akhirnya meninggal kena lemparan granat Kedom-dom. Oh, kasihan. Nah, setelah itu Kapten Suwanda pada akhirnya meninggal sebagai seorang prajurit, seorang pahlawan. Dan keesokan paginya jenazah dari Kapten Suwanda digantung di stasiun Kelakah yang dimana kaki dan tangannya dalam keadaan ikat dan digantung secara terbalik. Wah, kasihan sekali. Tentunya hal ini dilakukan oleh para pasukan Belanda agar komandannya membuat takut dari bawahannya dan kocar-kacir akhirnya karena komandannya sudah meninggal. Tapi walaupun yang dilakukan Belanda ini sangat kejam, Kapten Suwanda beserta anak-anaknya masih akan terus melanjutkan perjuangan. Sampai di sini semoga Kapten Suwanda memiliki dan mewariskan semua perjuangannya kepada masyarakat Lumajang, terutama para pemuda. Maka dari itu kita wajib untuk bisa menghargai setiap jasa-jasa pahlawan dari yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Sampai di sini, semoga kita jadi pemuda yang menghargai jasa para pahlawan. Sampai jumpa.